warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Faridatul Fitriah. Kalian bisa panggil Kak Farida. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi sains kelas 5. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Apa sih sistem darah pada manusia itu adik-adik? Nah, sistem darah pada manusia, mengalirnya darah dalam tubuh pada tubuh kita ini merupakan sebuah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh kita ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu mengenai peredaran darah kecil. Yang kedua yaitu peredaran darah besar. Nah, yang pertama tadi peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil merupakan darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, dalam paru-paru ini nanti terjadi sebuah pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang mengandung O2 ini akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen yang mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Nah, untuk lebih detailnya lagi, di sini kakak mempunyai video mengenai proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah dan berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Setelah itu, mengalir melalui pembuluh balik menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan. Lalu menuju ke arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru mengalami sebuah pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Akan mempelajari mengenai fungsi dan peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu jantung. Apa sih jantung itu? Nah, pastinya jantung yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jantung merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan juga berelaksasi secara bergantian hingga jantung berdetak, mengembang dan mengempis. Pasti kalian bisa merasakan kan gimana detakan jantung kalian. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah video mengenai cara kerja jantung pada peredaran darah.
Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini berukuran sama dengan kepala tangan pemiliknya. Bentuk jantung seperti ini. Berikut penampakan gambar jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. Untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya sebagai berikut. Nah, mari kita bahas ruang jantung secara detail. Yang pertama yaitu serambi kiri. Yang kedua yaitu serambi kanan. Yang ketiga yaitu bilik kiri. Dan yang keempat merupakan bilik kanan. Agar darah dalam jantung tidak tercampur, maka jantung memiliki sekat atau katup jantung sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja jantung. Fungsi jantung untuk memompa darah. Fungsi jantung mengalami proses relaksasi atau otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang. Kemudian proses kontraksi, yaitu otot jantung menegang sehingga jantung mencungkup dan letak darah pada bilik. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu akan ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus. Fungsi dan peranan organ peredaran darah pada manusia yang kedua yaitu mengenai pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah itu? Nah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, dalam pembuluh darah ini terdapat 2 pembuluh darah, yaitu mengenai pembuluh darah nadi dan juga pembuluh darah balik. Nah, selain itu, pembuluh nadi atau pembuluh balik ini dia berbentuk bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler sangat halus dan juga memiliki dinding yang tipis atau berpori. Nah, kakak juga memiliki video mengenai pembuluh darah atau cara kerja pembuluh darah pada peredaran darah manusia. Paru-paru letaknya persis seperti pada gambar berikut. Nah, berikutnya kita akan mempelajari berbagai jenis pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri atau nadi. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung biasanya berwarna merah. Nah, terdapat aorta. Aorta ini sebagai pembuluh nadi terbesar dan ada juga nadi atau arteri. Ada juga kapiler. Kapiler ini pembuluh darah yang sangat kecil sebagai penghubung ke organ. Kemudian terdapat balik. Nah, balik ini mengantarkan darah ke jantung. Selanjutnya yaitu arteri pulmonalis, yaitu jantung ke paru-paru. Berikutnya terdapat vena pulmonalis, paru-paru kembali ke jantung. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah proses cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah berada di serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Selanjutnya, saat berkontraksi, bentuk jantung akan menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju ke pembuluh darah, ke paru-paru dan seluruh tubuh, lalu
kembali. Yang berikutnya yaitu fungsi dan peranan organ peredaran darah yang ketiga, yaitu mengenai paru-paru. Apa sih paru-paru itu? Nah, paru-paru memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Nah, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh, ke dalam darah. Nah, paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung yang bercabang. Tabung ini jumlahnya beribu. Nah, semakin ke ujung semakin akan mengecil. Pada ujung yang paling kecil ini terdapat sebuah kantong udara. Nah, kantong udara ini disebut sebagai alveol. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya adik-adik. Alhamdulillah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa peredaran darah pada manusia itu memiliki sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, dan juga memiliki fungsi dan peranan organ peredaran darah pada manusia, yaitu pada jantung dan juga pembuluh darah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi kita lebih mengerti apa itu sistem peredaran darah pada manusia. Tentunya juga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi